Akhirnya sidang perdana kasus Mario Dandi digelar setelah 3 bulan sejak kasus penganiayaan yang dilakukannya terhadap D terungkap. Kali ini ada satu lagi yang jadi sorotan. Ada 12 jaksa yang dilibatkan dalam persidangan anak mantan pejabat Ditjen Pajak itu. Benarkah kembali ada perlakuan khusus dalam kasus ini? Kita diskusi. Nah, sidang perdana kasus Mario Dandi ini digelar secara terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agendanya pembacaan dakwaan terhadap Mario Dandi. Tapi nggak semuanya yang bisa diperdengarkan, terutama yang menyangkut konten asusila anak. Mario Dandi didakwa jaksa telah melakukan penganiayaan berat terencana terhadap D. Dalam sidang perdana itu, Mario Dandi tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa. Walaupun ini juga sebenarnya materi eksepsi kami mohon dirempoi aja dan kami tidak melakukan eksepsi yang ini. Intinya saudara tidak melakukan eksepsi ya? Tidak melakukan. Baik. Oh ya, yang jadi sorotan dalam sidang perdana kasus Mario Dandi ada 12 jaksa yang dilibatkan dalam menyusun dakwaan terhadap Mario Dandi. Ini ramai dibahas. Apakah itu adalah hal yang wajar dalam penanganan suatu kasus penganiayaan seorang warga sipil? Menurut saya berlebihan sih, berlebihan karena jaksa di atas angin dalam kasus ini. Maksudnya di atas angin, dia punya alat bukti yang cukup lengkap ya. Ada CCTV, ada saksi, ada visum, ada petunjuk, ada ahli, gitu loh. Di atas angin untuk menyatakan secara sah dan meyakinkan Mario Dandi bersalah. Ya, mengenai berapa putusannya itu kita kembalikan kepada hakimnya. Tetapi kalau menurut saya dia di atas angin dalam proses pembuktian. Jadi 3 orang jaksa aja udah cukup. Sebenarnya nggak cuma masalah 12 jaksa, ada banyak yang jadi perhatian publik sejak kasus ini terungkap. Mulai dari gesturnya yang santai saat jadi tersangka, dugaan perlakuan istimewa Mario Dandi selama ditahan, kabel tis dipasang sendiri, hingga proses hukumnya yang dinilai lama. Publik pun kini menanti bagaimana jalannya persidangan kasus Mario Dandi. Apakah dakwaan jaksa dapat terbukti? Yang utama, akankah ada perlakuan khusus dalam persidangan Mario Dandi dibandingkan kasus-kasus lainnya? Saya juga diskusi hal ini dengan pakar hukum pidana yang juga mantan hakim. Kalau dakwaannya penganiayaan, ya penganiayaan itu kan baru dari kalau KUHP 351 sampai 355, ya. Nah, kemarin yang terbukti kemarin AG juga bukti penganiayaan berat kan, ya. Nah sekarang pasti kan harus sama nih terkenanya kan, masa berbeda. Orang yang turut serta dan atau membantu aja dikenakan penganiayaan. Nah kemarin apakah 353 ayat 2 atau 355 penganiayaan berat ya. Ya sekarang pasti harus sama dong. Nggak mungkin kan saya sama A atau B, si B bantu si A. Masa si B bantu si A, si B itu terkena pasalnya pasal 1 misalkan. Ya otomatis si A juga pasal 1 lah, masa enggak gitu kan. Masa orang turut serta mencuri ini terkenanya pasal perkosaan. Ya penganiayaan kan pasalnya harus sama, makanya saya bilang gampang ini perkaranya karena yang ngebantu ya AG sudah terbukti kan, sudah dari fakta hukum kan, di pertimbangan putusan itu di PN Selatan maupun di Pengadilan Tinggi DKI jelas kalimat apa yang dilakukan oleh M. Kalau ini sekarang pasalnya berbeda, nanti ya pasti kan satu putusan dengan putusan lain bertentangan itu alasan PK. Tidak boleh berbeda pasalnya kan, cuma hanya sekarang dia pelaku atau turut serta atau membantu atau bersama-sama ya dan sebagainya. Pasti pasalnya pasal penganiayaan, tinggal pilih dari 351 sampai 355 kan, atau undang-undang perlindungan anak karena korbannya anak kan. Di kasus penganiayaan terhadap D, ada keterlibatan 2 pihak lain, yakni rekan Mario Dandi. Ada Shane Lucas yang sama-sama didakwa melakukan penganiayaan berat terencana. Shane mengiyakan menemani Mario Dandi melakukan aksinya, bahkan merekam videonya yang viral. Lalu ada juga AG, kekasih Mario Dandi yang masih di bawah umur. Dia sudah divonis duluan 3,5 tahun penjara. Butuh waktu 3 bulan untuk Mario Dandi sampai ke meja hijau sejak kasus ini terungkap. Dan kini semua mata tertuju ke persidangan. Apakah akan ada fakta-fakta baru yang terungkap? Kita ketemu di diskusi selanjutnya.